Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian Bahasa Indonesia bab 4 kelas 4 SD, yaitu meliuk dan menerjang. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Nomor 1, bacalah paragraf berikut ini. Desa Cempaka di Bali terkenal dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor. Sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Ide pokok paragraf di atas adalah titik-titik. Apakah A. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa? Atau B. Desa Cempaka di Bali terkenal dengan tari baris? Atau C. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor? Atau D. Tari baris dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah penarinya? Nah teman-teman, dalam suatu paragraf itu ada namanya ide pokok yang terdapat dalam kalimat utama dan ada ide pendukung yang menjelaskan lebih rinci dari ide pokok. Nah, di sini paragraf ini itu bertujuan atau menjelaskan tentang adanya tari baris di Desa Cempaka. Itu intinya seperti itu ya. Kemudian diperkenalkan, didukung oleh bahwa tari baris itu apa, siapa yang menarikan seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ide pokok dari paragraf ini adalah yang B. Desa Cempaka di Bali terkenal dengan tari baris. Lanjut nomor 2, bacalah paragraf berikut ini. Desa Situraja di Jawa Barat terkenal dengan tari umbul. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan, dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Kalimat pendukung pada paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah teman-teman, selain kalimat utama itu namanya kalimat pendukung. Nah di sini kalimat utamanya adalah Desa Situraja di Jawa Barat terkenal dengan tari umbul. Itu adalah kalimat utama. Karena di sini dijelaskan bahwa intinya mau menyampaikan bahwa ada tari umbul di Desa Situraja, Jawa Barat. Kemudian didukung dengan penjelasan-penjelasan nomor 2, 3, dan 4. Jadi kalimat pendukungnya ada 3, 2, 3, dan 4. Kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah poster, datang dan saksikan Festival Tari Multikultural. Poster di atas dibuat dengan tujuan titik-titik. Apakah tujuan dari pembuatan poster tersebut? A. Menginformasikan adanya festival tari multikultural. B. Menceritakan tentang adanya festival tari multikultural. Atau C. Mengajak pembaca untuk menyaksikan festival tari multikultural. Atau D. Menunjukkan bahwa tari multikultural merupakan bentuk keragaman kita. Nah, teman-teman, di sini ada datang dan saksikan, artinya poster tersebut mengajak kita untuk datang, untuk hadir dan menyaksikan festival tari multikultural. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada ciri-ciri kalimat. Yang pertama diakhiri dengan tanda titik. Ini kalimat berita biasanya ya. Yang kedua, biasanya menggunakan kata mari, ayo, dan marilah. 3, bersifat ajakan. 4, berisi argumentasi. Ciri-ciri kalimat persuasif ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Persuasif itu tujuannya untuk mengajak, mempengaruhi orang lain untuk ikut bersama dengan dirinya. Nah, berarti di sini adalah yang pertama bersifat ajakan, oke. Kemudian dia menggunakan kata-kata marilah kita saksikan, ayo segera bergabung. Seperti itu misalnya ya. Yaitu yang biasanya menggunakan kata mari, ayo, dan marilah. Jadi
Yang merupakan ciri-ciri kalimat persuasif adalah 2 dan 3. Jawabannya yang C. Kita lanjut nomor 5. Salsa mendapatkan tugas untuk membuat kalimat persuasif. Berikut yang merupakan kalimat persuasif adalah titik-titik. A. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita harus banyak minum air putih. Atau B. Ayo perbanyak minum air putih demi kesehatan tubuh. Atau C. Salsa minum air putih sehari 3 liter. D. Ayah tidak suka minum air putih. Ini adalah informasi, ini juga informasi. Maka yang persuasif adalah yang ayo, yang B. Kita lanjut soal nomor 6. Berikut kalimat persuasif agar kita membuang sampah pada tempatnya, yaitu A. Anak-anak sekolah membuang sampah di tempat sampah. Ini berita, informasi ya. B. Marilah kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah persuasif, bersifat mengajak. C. Ibu selalu membuang sampah di tempat sampah. Itu informasi, berita. D. Kita harus mempunyai banyak tempat sampah. Ini adalah opini ya. Jadi yang merupakan persuasif adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 7. Anissa akan bertanya kepada Pak Danu cara menanam pohon mangga. Pak Danu berperan sebagai titik-titik. A. Pewawancara. Nah, ini yang akan bertanya itu adalah namanya pewawancara ya. B. Narasumber. Nah, ini adalah sumber informasi yang akan ditanyai. Langsung ya, ketemu jawabannya yang B. Kita lanjut nomor 8. Benny mendapatkan tugas dari Pak Guru untuk membuat pertanyaan wawancara yang ditujukan kepada pemilik peternakan sapi. Kalimat pertanyaan yang sesuai dibuat Benny adalah titik-titik. A. Apakah Bapak menyukai bebek? Nah, di sini tidak nyambung ya, karena pemilik peternakan sapi kenapa ditanya bebek gitu. Yang B. Di mana anak-anak Bapak tinggal? Ini juga tidak berkaitan dengan sapi, jadi tidak. Yang C. Bagaimana cara menanam rumput gajah? Nah, yang ditanyakan pemilik peternakan ya. Rumput gajah nanti kurang tepat juga. Yang D. Berapa jumlah sapi yang dipelihara Bapak? Nah, ini yang lebih tepat, yang D. Lanjut nomor 9. Berikut ini hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah titik-titik. Apakah A. Alat pemutar rekaman wawancara, B. Laporan hasil wawancara, C. Daftar pertanyaan. Nah, ini sebelum kita harus mau menanyakan apa, kita harus tulis dulu. D. Daftar jawaban. Nah, ini setelah wawancara. Jadi yang sebelum adalah daftar pertanyaan. Kita lanjut nomor 10. Perhatikan dialog berikut antara A dan B. A titik-titik-titik. B menjawab, saya beternak kambing sejak tahun 2012 lalu. Kalimat pertanyaan wawancara yang sesuai dengan jawaban tersebut adalah titik-titik. Teman-teman di sini disebutkan sejak tahun 2012 lalu, berarti ini adalah pertanyaannya harusnya tentang waktu ya. Yang mana yang sesuai? A. Mengapa Bapak beternak kambing? Ini menanyakan alasan bukan waktu. B. Berapa lama Bapak sudah beternak kambing? Ini merupakan jangka waktunya. Harusnya jawabannya kan 3 tahun, 4 tahun, dan lain sebagainya ya. Yang C. Bagaimana Bapak bisa beternak kambing? Ini prosesnya. Mungkin dulunya suka dengan kambing, makanya beternak seperti itu. Nah, yang D. Sejak kapan Bapak mulai beternak kambing? Baru jawabannya pas, saya beternak kambing sejak tahun 2012 lalu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 11. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada sikap dalam wawancara. Yang pertama, berbicara dengan keras supaya jelas terdengar. Sehingga misalnya dalam satu ruangan semua orang itu mendengar pertanyaannya. Tataplah narasumber saat berbicara. 3. Berbicara menggunakan bahasa gaul karena sudah kenal dekat. Yang keempat, berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang sopan. Nah, sikap wawancara yang baik itu yang pertama, ketika narasumber sedang menjelaskan pertanyaan kita, sedang menjawab, maka kita tatap matanya. Itu tandanya kita antusias mendengarkan penjelasan dari
narasumber, jangan sampai kita justru bermain HP atau sibuk dengan hal lain ya. Itu tidak menghargai, maka jawabannya yang nomor 2. Dan kita harus menggunakan bahasa yang sopan, yang baik. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang sopan, yang baik ya, walaupun kita sudah kenal dekat. Tidak boleh menggunakan bahasa gaul seenaknya. Jadi di sini yang tepat adalah yang 2 dan 4. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ya teman-teman, nomor 12. Bacalah paragraf berikut. Indonesia masih merajai dunia olahraga bulu tangkis. Pada setiap generasi, selalu ada pemain bulu tangkis Indonesia yang menorehkan prestasi. Dunia mengingat Indonesia pernah meraih sepasang medali emas di Olimpiade 1992. Ide pokok paragraf terdapat pada kalimat. Nah teman-teman, ini intinya bahwa Indonesia itu masih merajai bulu tangkis. Paragraf ini menyampaikan seperti itu. Jadi ide pokok paragraf ada di kalimat nomor 1. Indonesia masih merajai dunia olahraga bulu tangkis. Nah kemudian didukung penjelasan yang nomor 2 dan nomor 3 ini. Jadi ide pokoknya terdapat pada kalimat nomor 1. Kita lanjut soal nomor 13. Kiasan yang mengumpamakan benda mati bertingkah laku seperti manusia disebut majas. A. Metafora. Metafora itu adalah perbandingan. B. Hiperbola itu melebih-lebihkan. C. Paradoks itu dengan keadaan sebaliknya. D. Personifikasi. Nah ini yang merupakan kiasan mengumpamakan benda mati bertingkah laku seperti manusia adalah personifikasi. Kita lanjut soal nomor 14. Majas personifikasi terdapat pada kalimat A. Lalat hinggap di tempat sampah. B. Capung-capung terbang di udara. C. Burung camar berkicau di pagi hari. Atau D. Pena merah itu menari-nari di kertas. Nah, kita lihat di sini bahwa personifikasi adalah benda mati. Pena merah itu adalah benda mati, tapi dia bisa menari-nari. Biasanya yang bisa menari-nari itu adalah manusia. Maka majas personifikasi terdapat pada kalimat pena merah itu menari-nari di kertas. Lanjut soal nomor 15. Bacalah teks berikut. Bulu tangkis yang juga disebut badminton termasuk olahraga populer di dunia. Bulu tangkis tumbuh dan berkembang pesat dari hari ke hari. Buktinya sekarang banyak negara yang menunjukkan peningkatan prestasi. Padahal sebelumnya bulu tangkis didominasi oleh Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, dan Denmark. Majas personifikasi terdapat pada kalimat nomor. Nah, kita lihat di sini, bulu tangkis itu adalah benda mati, tapi dia bisa tumbuh dan berkembang. Itu adalah biasanya pada makhluk hidup, manusia yang tumbuh dan berkembang, tapi ini dipakai oleh benda mati yaitu bulu tangkis. Nah, itu adalah majas personifikasi. Jadi jawabannya yang C. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.